Assalamualaikum, halo semuanya. Nama saya Nadira Putri Naya. Saya dari kelas 6 Ibnu Khaldun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang berjudulkan Plant vs Zombie Ilmu Kedokteran. Buku ini ditulis oleh Xiao Jiangnan. Buku ini juga diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Buku ini memuat informasi-informasi tentang kedokteran. Dan juga ada pengenalan tokohnya loh, jadi kita tidak perlu membeda-bedakan yang mana saja tokohnya. Buku ini disajikan dalam bentuk komik, sehingga menarik untuk dibaca. Hari ini saya ingin membacakan cerita ya, yang berjudulkan Mengapa Harus Memeriksakan Kesehatan Secara Teratur. Pada suatu hari, Walnut hanya makan sedikit. Bong Choi sebagai teman Walnut heran, tidak biasanya Walnut seperti ini. Bong Choi pun bertanya kepada Walnut, "Walnut, mengapa kau hanya makan sedikit? Ini kan makanan favoritmu." Walnut berkata, "Besok ada pemeriksaan kesehatan. Aku tidak mau jadi orang yang mempunyai berat yang paling besar di kelas." Karena itu, Walnut bertanya kepada Bong Choi, "Kenapa ya harus ada pemeriksaan kesehatan secara teratur?" Bong Choi pun menjelaskan, memeriksakan kesehatan secara teratur itu perlu Walnut, karena memeriksakan kesehatan secara teratur itu dapat mencegah munculnya penyakit, membantu mendeteksi potensi penyakit, sehingga bisa diobati sejak dini. Esok harinya, pada saat pemeriksaan kesehatan, Bong Choi lah yang pertama kali dicek. Bong Choi pada saat masuk ruang dokter sangat heran. Apa ini? Alat yang sangat menarik. Bong Choi pun bertanya kepada dokter, "Dokter, ini mesin apa?" Dokter pun menjelaskan, "Ini adalah mesin DR yang menggunakan sistem pencitraan sinar X digital. Digunakan untuk memeriksakan organ di rongga dada." Setelah itu, pada saat dokter memeriksa, ternyata jantung Bong Choi sehat. Pada saat giliran Walnut, dokter kaget. Ternyata jantung Walnut tidak sehat. Karena katanya Walnut sering makan makanan yang kurang baik untuk tubuhnya. Setelah membaca buku lewat komik, kalian juga bisa loh membacanya di kesimpulan. Jadi jika kalian tidak ingin membaca lewat komik, kalian juga bisa membacanya lewat kesimpulan. Kita lanjut ke cerita kedua ya. Cerita kedua ini berjudulkan Mengapa Akupunktur Dapat Menyembuhkan Penyakit. Terdengar suara teriakan dari rumah sakit. Pada saat itu, Bong Choi bertanya kepada Walnut, "Apakah benar lightning reed menyiksa pasien?" Walnut berkata, "Iya, benar." Mereka pun mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan dokter. Sesampainya di sana, mereka mendobrak pintu dokter. "Tertangkap kamu," kata Bong Choi. Mereka melihat dokter sedang menusuk-nusukkan jarum kepada Pak Guru Torchwood. Mereka kira Pak Guru itu koma, tapi ternyata Pak Guru sedang melakukan akupunktur. Ternyata akupunktur Tiongkok. Saja kalian tidak paham sebagai guru, aku sungguh malu. Bagi anak-anak normal jika mereka tidak paham pengobatan tradisional Tiongkok. "Apa itu akupunktur Tiongkok?" kata Walnut. Dokter pun menjelaskan, ada banyak titik akupunktur pada tubuh. Akupunktur dan
moksidibusi bisa menyembuhkan penyakit mastipusi. Ini. Pengobatan tradisional Tiongkok sangatlah luas dalam mendalam. Banyak penyakit bisa sembuh menggunakan pengobatan ini. Sehebat itu, kata Bong Choi. Obesitas aku terderita, apakah bisa disembuhkan? Kata Walnut. Dokter pun berkata, tentu saja. Mereka pun tertawa bersama-sama. Aku lanjut ke cerita ketiga ya. Cerita ketiga ini berjudulkan Apakah Ilmu Kedokteran? Di sekolah, Pak Guru menjelaskan kalau besok ada kelas tambahan. Kelas tambahan itu adalah kelas kedokteran. Bong Choi pun bertanya kepada Pak Guru, ilmu kedokteran itu apa ya? Ilmu kedokteran yang mengacu pada metode pengobatan dan perawatan pasien serta obat klinis. Itu artinya PR semakin banyak, pisau terbilang. Kata Walnut, benar. Tapi Pak Torchwood bilang, tenang saja, kalian tidak akan diberikan PR. Tapi, kalian harus mengerti tentang ilmu kedokteran ya. Ilmu kedokteran adalah ilmu pengetahuan tentang melawan penyakit dan meningkatkan kesehatan. Arti sempitnya, pengobatan penyakit dan pemulihan fungsi tubuh. Setelah itu, mereka pun belajar bersama-sama. Sekian semuanya cerita dari saya. Jangan lupa, saksikan terus Book Story setiap hari Selasa jam 8 hanya di SDT Al-Furqan TV. Saya Nadira Putri Naya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak perhatikan, Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. My hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Please learn English vocabulary in three languages. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Bahasa Indonesia. Tema, Kurabun. Buku, kitabun. Mister, nulis. Pensil, pena, sabun. Penghapus, eraser, lemsahatun. Hari ini saya ingin menceritakan
dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat. Siswa baru Ustaz ya, misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. kalau bahasa Arab, Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa.
Hari ini kami akan murojaah Tasmiul Quran, surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wa yutufu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Therefore, they decided to draw a second lot. And when they drew, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan. Baik, anak-anak perhatikan, Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. My hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Let's learn in vocabulary in three languages. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Lebih. English, bahasa Indonesia. Tema, dan kolamun. Penghapus, eraser, lem sahatun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca.
disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Di rumah buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat. Kami kelas 2 Talha bin Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kegiatan P5 kita kali ini, kegiatan P5 semester 2 ini, alhamdulillah kita belajar tentang lingkungan bersih dan pengelolaan sampah. Tema P5 kita kali ini adalah Zero Waste for Better Life. Teman-teman, lingkungan sehat itu penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan sehat dan bersih. Jika lingkungan kita kotor, maka akan menjadi sumber penyakit. Nah, sekarang mau dengar pantun nggak? Patung kuningan jangan dipahat. Cakep. Biar tidak cepat berkarat. Cakep. Jika lingkungan kita sehat, cakep. Sumber penyakit akan tersikat. Cakep. Teman-teman, penting bagi kita untuk mengenali jenis sampah. Pada P5 kali ini, kita sudah mengenali beberapa jenis sampah, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Nah, saya ada pantun lagi nih, mau dengar? Mau! Burung gelatik di atas galah. Cakep! Kepak sayap, terbangnya rendah. Cakep! Sampah plastik harus dipilah. Cakep! Agar dikelola dengan mudah. Cakep! Teman-teman, wajib bagi kita untuk merawat lingkungan dan bumi ini. Penting bagi kita untuk sadar dan peduli kelestarian dalam kita, agar kita terhindar dari bencana. Saya punya pantun nih teman-teman. Oke.
Ke Lubuk Linggau beli kapas. Cakep. Dari kota mencari nanas. Cakep. Bumi hidang memberi nafas. Cakep. Hidung kita dari panas. Cakep. Sampahku kreasiku. Pada aktivitas ini kami mengkreasikan sampah dengan membuat gambar kolase dengan sampah daun kering yang kami tempelkan pada atas kertas dengan secantik mungkin. Saya ada pantun nih, kalian mau denger gak? Makan sudah bunga selasi. Cakep. Biar subur pupuk diberi. Cakep. Jika sekolah selalu bersih. Cakep. Semangat belajar pasti berseri. Cakep. Teman-teman yang kami sayangi dan Dewan Juri yang baik hati, demikianlah penampilan dari kami. Semoga berkenan di hati. Kami dari kelas 2 Tolha bin Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah bahan berbahaya dan juga
becanya kotak sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2 Zaid ingin mempersembahkan suatu drama dan kami membuat rompi dari kantong kresek dan serta kami menghias daun kering. Mulai. Teman-teman, ayo kita bersihkan halaman sekolah. Males udaranya panas. Ayo Evelyn, kita membersihkan di bawah pohon, kan dingin. Iya, ayo kita mencari sampahnya semua. Dari informasi dari Bunda Rumaisyah. Makasih, ingat gak sampah apa aja? Betul Hashim, ayo Sanom kita kumpulkan sampah organik. Deka dan Hashim mengumpulkan sampah anorganik. Berarti kita ambil sampah daun kering dan ranting pohon. Hashim, kita mengumpulkan sampah plastik dan kotak bekas makanan. Udah. Hadis kebersihan atau huruf syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman atau huruf syatrul iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
nyaman di kolam taman. Cakep. Ayo kawan jaga kebersihan. Cakep. Kebersihan itu sebagian dari iman. Cakep. Kancil suka bunga selasi. Cakep. Bunga mawar bunganya berduri. Cakep. Jika sekolah kita bersih. Cakep. Hati kita ikut asri. Cakep. Bunda pergi membawa itik. Cakep. Di saat hujan yang rintik-rintik. Cakep. Mari kurangi sampah plastik. Cakep. Agar lingkungan semakin cantik. Cakep. Pergi berlibur ke kota Medan. Cakep. Tak lupa membeli semangka. Cakep. Mari belajar menjaga kebersihan. Cakep. Buanglah sampah pada tempatnya. Cakep. Setelah tikungan jalannya lurus. Cakep. Sepeda melaju terus menerus. Cakep. Kerusakan lingkungan harus diurus. Cakep. Itu masalah yang serius. Cakep. Para dewan juri, kami akan cara membuat selendang dan topi. Cara membuat selendang perlu kardus bekas, tutup botol bekas, dan plastik bekas. Cara membuat topi, ambil kardus bekas dan plastik bekas. Tumbuh mekar bunga selasi. Cakep. Di peti 2 buat teman terkasih. Cakep. Jaga sekolah selalu bersih. Cakep. Dan belajar tak jadi risih. Cakep. Memang indah bunga selasi. Cakep. Selasi bunga tanpa getah. Cakep. Lingkungan asri juga bersih. Cakep. Belajarnya nyaman, hatinya betah. Cakep. Sudah. Tutup salam. Aja baik. Demikianlah penampilan kami. Semoga berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Topinya bagus sekali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Lingkungan sekolah dari kelas 2 Zubair bin Awam. Pagiku tersapa dengan sangat hangat melihat hijau daun-daun. Cuaca terasa sangat hangat sejuk. Hatiku sangat senang. Datang ke sekolah dengan hati gembira, melewati koridor yang begitu nyaman, melihat kanan dan kiri, merasakan kebersihan di sekelilingku. Setiap hari tak henti ku jaga kebersihan. Ingatan imbawa dari guruku tersayang. Suara tentang dari arahan akan selalu terbenam menjaga kebersihan. Kelas adalah tempatku merasa senang, belajar bersama teman-teman, menjaga kebersihan kelas bersama. Kebersihan kelas memberi kenyamanan. Satu, dua, tiga. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 2 Talha bin Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kegiatan P5 kita kali ini, kegiatan P5 semester 2 ini, alhamdulillah kita belajar tentang lingkungan bersih dan pengelolaan sampah. Tema P5 kita kali ini adalah Zero Waste for Better Life. Teman-teman, lingkungan sehat itu penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus
menjaga lingkungan sehat dan bersih. Jika lingkungan kita kotor, maka akan menjadi sumber penyakit. Nah, sekarang mau dengar pantun nggak? Patung kuningan jangan dipahat. Cakep. Biar tidak cepat berkarat. Cakep. Jika lingkungan kita sehat, cakep. Sumber penyakit akan tersikat. Cakep. Teman-teman, penting bagi kita untuk mengenali jenis sampah. Pada PDM kali ini, kita sudah mengenali beberapa jenis sampah, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Nah, saya ada pantun lagi nih, mau dengar? Mau! Burung gelatik di atas galah. Cakep! Kepak sayap, terbangnya rendah. Cakep! Sampah plastik harus dipilah. Cakep! Agar dikelola dengan mudah. Cakep! Teman-teman, wajib bagi kita untuk merawat lingkungan dan bumi ini. Penting bagi kita untuk sadar dan peduli kelestarian alam kita, agar kita terhindar dari bencana. Saya punya pantun nih teman-teman. Oke. Kalau Lubuk Linggau beli kapas. Cakep. Dari kota mencari nanas. Cakep. Bumi hidang memberi nafas. Cakep. Hidung kita dari panas. Cakep. Sampahku kreasiku. Pada aktivitas ini kami mengkreasikan sampah dengan membuat gambar kolase dengan sampah daun kering yang kami tempelkan pada atas kertas dengan secantik mungkin. Saya ada pantun nih, kalian mau denger gak? Makan sudah bunga selasi. Cakep. Biar subur pupuk diberi. Cakep. Jika sekolah selalu bersih. Cakep. Semangat belajar pasti berseri. Cakep. Teman-teman yang kami sayangi dan Dewan Juri yang baik hati, demikianlah penampilan dari kami. Semoga berkenan di hati. Kami dari kelas 2 Tolha bin Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, daun-daunan atau ranting pohon, kertas tisu,
bahan berbahaya dan juga beracun yang mudah terbakar, bersifat reaktif dan mudah meledak jika terkena benda panas. Aku bisa didaur ulang. Contoh sampah B3 yaitu baterai, limbah kemasan farmasi.